Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusuma Tawali dengan NIM 049. Sini saya akan menjelaskan tikum modul keempat yaitu dasar-dasar PHP. Di sini saya telah membuat beberapa file PHP yang saya kelompokkan berdasarkan eh, komponen-komponen dalam PHP. Yang pertama ada tipe data, kemudian ada kondisi dan juga perulangan. Kemudian ada index.php yang akan berperan sebagai page ataupun halaman dinamis yang di dalamnya terdapat beberapa button yang ketika diklik akan menavigasi ke halamannya masing-masing. Ketiga halaman ini masing-masing. Oke, yang pertama ada tipe data dalam PHP. Tipe data dalam PHP ada beberapa. Yang pertama ada string, integer, float, boolean, array, dan juga null. Untuk string sendiri merupakan sebuah tipe data yang digunakan untuk menyimpan ataupun menampilkan dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk yang lain. Angka juga bisa. Kemudian ada integer. Integer merupakan sebuah tipe data yang berupa angka yang berupa bilangan bulat. Kemudian ada float. Float merupakan tipe data untuk angka, tapi di belakangnya angka dengan koma ataupun angka yang tidak bulat. Kemudian ada boolean. Boolean merupakan tipe data untuk state atau statement ataupun pernyataan. Apakah suatu kondisi ataupun suatu variabel itu true ataupun false, benar ataupun salah. Bisa didefinisikan juga dengan angka, bisa disimbolkan juga dengan binary yaitu 0 ataupun 1 jika 0 itu false dan jika 1 merupakan true. Kemudian ada array. Array merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan beberapa variabel data yang lebih dari satu. Array sendiri mempunyai beberapa jenisnya masing-masing. Untuk di sini merupakan array satu dimensi, ada juga array dua dimensi. Kemudian ada nilai untuk nol yang mendefinisikan data yang diisi sebagai nol ataupun tidak memiliki value ataupun nilai. Kemudian saya telah mendefinisikan tipe data ini. Kemudian saya menampilkannya menggunakan echo. Echo ini merupakan sebuah fungsi dalam PHP yang digunakan untuk print out ataupun menampilkan output ini ke dalam sebuah website ketika website tersebut di run ataupun dijalankan. Saya telah membuatnya sedemikian rupa dengan penambahan tag BR yang artinya tiap echo ataupun tiap baris ini akan ditampilkan sesuai dengan barisnya masing-masing. Kemudian di sini juga didefinisikan beberapa variabel data. Kemudian ada operator aritmatika juga. Sebelumnya didefinisikan dulu tipe datanya, kemudian di print out menggunakan echo seperti ini. Untuk deklarasi ataupun pendefinisian suatu variabel data dalam PHP itu diawali dengan simbol dolar seperti ini, sama seperti yang sebelumnya. Itu selalu diawali dengan simbol dolar seperti itu. Oke. Di sini saya mendefinisikan angka A10 dan juga B3 akan dijumlah, dikurang, dikali, dibagi, ataupun modulo ataupun hasil pembagian. Kemudian ada juga operator penugasan. Nilai awal seperti ini, kemudian nilai setelah ditambah dengan nilai setelahnya seperti ini, seperti demikian rupa. Kemudian ada operator perbandingan ataupun comparator ataupun comparison. Definisikan dulu variabel datanya, kemudian di print out menggunakan echo seperti ini. Ada operator logika menggunakan tipe data boolean, true dan juga false. Kemudian ada juga operator string. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu perulangan ataupun looping. Di sini ada beberapa jenis looping. Yang pertama ada looping for ataupun perulangan yang paling simpel dalam tiap bahasa pemrograman termasuk PHP itu sendiri. Seperti ini. For didefinisikan dulu variabel datanya, kemudian disetting apakah tipe data tersebut diulang berapa kali, kemudian juga di sini ada increment ataupun penambahan. Artinya perulangan di sini bersifat meningkat dari angka 1 sampai kurang dari atau sama dengan 5. Kemudian di print tiap i-nya tadi, maka program ini akan menampilkan secara otomatis
sesuai dengan jumlah perulangan yang didefinisikan. Kemudian ada while loop, sama seperti looping for, cuman ada perbedaan dalam pendefinisian atau ada perbedaan dalam pembuatan sintaks ataupun struktur penulisannya seperti ini. Kemudian ada do while loop. Do while loop ini sebenarnya sama seperti looping for tadi, hanya saja di dalam do ini program akan melakukan perulangan tidak peduli apakah statement tersebut, apakah variabel tersebut benar atau salah. Jadi akan dilakukan perulangan minimal sekali, tidak peduli suatu kondisi itu benar ataupun salah. Kemudian ada for each loop. Di sini didefinisikan tipe data bertipe array. Kemudian di print menggunakan echo, kemudian di print juga menggunakan sintak print r buah, for each buah as nama, echo nama, seperti ini. Kemudian ada for each dengan key dan value. Array mahasiswa seperti ini, kemudian ada for each. Definisikan dulu tipe datanya dan juga value-nya. Ini termasuk ke dalam tipe data array. Kemudian di print ataupun diproses menggunakan for each. Kemudian break dalam perulangan seperti ini. Kemudian ada continue dalam perulangan seperti ini. Di dalam di dalam looping for terdapat condition ataupun if else condition. Ada break dan juga ada continue. Break untuk berhenti dan juga continue untuk lanjut. Kemudian ada nested. Nested merupakan sebuah looping yang dibungkus dengan looping yang lainnya. Seperti contoh di sini ditampilkan dulu teksnya menggunakan echo, menampilkan pola bintang 3 baris dengan nested loop. Dideklarasikan dulu tipe data bertipe integer yaitu 3. Kemudian ada looping for yang pertama yaitu ada variabel i sama dengan 1. Ini merupakan deklarasi juga namun di dalam parameter looping for. Kemudian i kurang dari rows tadi yaitu 3, i plus echo ditampilkan sebuah teks dulu ataupun di print yaitu i tadi, kemudian di dalamnya terdapat juga looping for lagi yang dimana ini merupakan tipe variabel data integer dengan nama j, kemudian j kurang dari i, kemudian j plus atau increment yaitu echo tanda bulan seperti ini. Ini akan menampilkan sebuah looping for yang beda ataupun memiliki struktur tersendiri sesuai dengan pola yang telah ditentukan sebagai nested loop ataupun loop bersarang, looping yang berada di dalam looping. Kemudian di sini ada juga conditional statement ataupun kondisi. Di sini dimulai dulu, di sini terdapat beberapa kondisional. Dimulai dengan if condition merupakan kondisi yang paling simple. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 60 maka akan menampilkan hasil lulus. Sebelumnya juga dideklarasikan variabel bertipe integer yaitu nilai yang kemudian di assign dan juga value-nya yaitu 85. Kemudian if else statement yaitu apabila terdapat kondisi yang lebih dari 1 ataupun 2. Dideklarasikan dulu tipe datanya, kemudian di print seperti ini, kemudian jika umur lebih dari sama dengan 18 maka status dewasa ataupun else ataupun jika umur tidak lebih dari sama dengan tidak lebih dari 18 maka menampilkan output belum dewasa. Kemudian if else statement ataupun condition. Terdapat beberapa kondisi yang lebih dari 2. Nilai seperti di sini, jika nilai lebih dari sama dengan 90 maka nilainya A, ataupun jika lebih dari sama dengan 80 maka nilainya B, ataupun jika lebih dari atau sama dengan 70 maka nilainya C, dan jika tidak ketiga dari statement ini maka nilainya D. Kemudian ada switch case, merupakan sebuah kondisional yang simple namun tidak terlalu akurat. Di sini ada hari switch dengan hari ini yang telah dideklarasikan sebelumnya tipe variabel data bertipe string. Jika Senin maka hari pertama, jika Rabu maka hari ketiga, ataupun jika defaultnya hari lain.
Kenapa saya menyebutnya kurang efisien? Karena kita harus mendefinisikan satu persatu sebuah kasus ataupun kondisi untuk membuat output yang sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Kemudian ada ternary operator sama dengan if else, hanya saja penulisan ataupun sintaksnya menjadi lebih simpel. Misal di sini deklarasikan dulu variabel datanya yaitu integer, kemudian untuk hasilnya seperti ini. Ini merupakan juga deklarasi variabel data. Namun value-nya merupakan sebuah if else itu sendiri. Jika nilai lebih dari atau sama dengan, jika iya maka lulus, ataupun jika tidak diwakili dengan simbol seperti ini maka tidak lulus. Kemudian di print statement conclusion sebagai hasil tadi. Kemudian ada null coalescing operator. Mungkin ini untuk PHP dengan versi 7 ke atas. Seperti ini. Langsung saja kita run untuk indeks PHP-nya karena saya telah membuat page dinamis yang bernama index.php yang mencakup keseluruhan dari ketiga page PHP ini. Kita run menggunakan Largon. Kita start all dulu, dan kita di sini kita ekspor yang model 4 yang index.php. Ini mengarah ke VS Code. Mungkin kita bisa run PHP ini menggunakan terminal di VS Code. PHP min s 8000. Langsung saja kita klik bagian port ini, kemudian kita copy saja, dan kita buka browser, kita paste di sini. Sorry. Oke, kita run menggunakan terminal di VS Code. PHP -s localhost. Kita menggunakan port 8000 saja. Oke, seperti ini. Kita langsung follow link saja. Maka akan otomatis run. Seperti ini. Untuk tipe data dan variabel. Maka outputnya akan seperti ini. Operator aritmatika, penugasan, perbandingan, dan juga logika sampai string. Kemudian untuk kondisi ataupun conditional statement. If statement nilai 85 lulus, if else statement, switch case, ternary operator, dan juga null coalescing operator. Kemudian yang terakhir yaitu untuk perulangan ataupun looping. Ada looping for, while loop, do while loop, for each dengan key dan value, break dalam perulangan, dan juga continue dalam perulangan. Kemudian yang terakhir ada nested loop ataupun perulangan bersarang. Ada looping yang berada di dalam sebuah looping yang lainnya seperti ini. Aku menghasilkan pola yang unik sesuai dengan looping yang telah di setting tadi ataupun di program tadi. Oke, baiklah. Terima kasih telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.